Oke, kalau sudah sampai sini kita cukup ya untuk for each. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya kita akan coba untuk ke perulangan while ya. Di sini silakan teman-teman buatkan lagi file di video 8 ini. Kita beri nama while.java. Jangan lupa W-nya huruf besar, kemudian enter. Nah, kalau sudah kita dibuatkan package dan kelas seperti ini, kita tinggal buatkan main, lalu kita akan menggunakan perulangan while ya. Nah, untuk perulangan while itu dia menggunakan kata-kata while seperti ini ya. Nah, while kemudian di dalamnya kondisinya ya, kondisi seperti ini ya. Kondisi kemudian dilanjutkan dengan pembuka dan penutup kurung kurawal ya. Jadi nanti modelnya gini. While kemudian dicek kondisinya, apakah kondisinya masih bernilai true. Kalau iya, maka dia akan eksekusi perulangannya. Jika false, maka dia akan selesaikan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan buatkan contoh kasus seperti ini. Misalnya ini kita hapus dulu. Lalu di sini kita coba deklarasi ya. Deklarasi variabel dan scanner ya. Misalnya kita buat begitu, lalu di sini kita akan deklarasikan variabel running sama dengan true ya. Nah, di sini tipe datanya adalah boolean. Kemudian kita deklarasikan lagi counter sama dengan 0, tipe datanya adalah integer yang nilainya adalah 0. Terus di sini kita buatkan string jawab ya, kemudian di bawahnya kita buatkan scanner sama dengan input sama dengan new scanner, kemudian system.in ya. Oke, kita buat begitu. Sorry, ini bukan, tidak ada sama dengan ya di sini ya. Nah, kita buat begitu. Kemudian nah ini kan kita butuh scanner ya, maka di atasnya jangan lupa kita import dulu. Nah, namun di sini kita sudah otomatis dibuatkan Java util scanner ya, karena kita buatnya begini tadi. Nah, dia otomatis. Nah, tapi jangan lupa sering-sering dicek ya. Kalau misalnya sudah kita buat begini, kalau sudah ada otomatis berarti aman. Kalau tidak ada, maka kita harus menambahkannya. Nah, lalu di bawahnya kita akan buatkan perulangan ya. Di sini kita buatkan perulangan while. Nah, apa yang akan kita lakukan di situ? Kita akan lakukan perulangan while, kemudian kondisinya apa? Kondisinya running ya. Nah, kondisinya kan awalnya kan true ya. Maka di sini ketika kondisinya masih bernilai true atau ketika running ini masih bernilai true, maka dia akan eksekusi codingan di dalamnya ya, diapit dengan pembuka dan penutup kurung kurawal. Nah, di situ kita buatkan pertanyaan, misalnya sysout, kemudian di situ kita buatkan pertanyaan, apakah Anda ingin keluar dari sistem. Nah, di sini kita buatkan pertanyaannya, apakah Anda ingin keluar dari sistem. Kemudian di sini kita sysout lagi, lalu di sini kita print jawab ya atau tidak. Nah, jawabannya antara iya atau tidak gitu ya. Lalu di sini kita deklarasikan lagi, kita sudah deklarasikan di atas ya. Kita tinggal isi nilainya. Jawab sama dengan input dot next line ya. Hati-hati ya, di sini L-nya huruf besar ya. Kemudian di bawahnya di sini kita akan tambahkan pengujian ya. Cek jawabannya. Jika iya, maka berhenti mengulang. Nah, kita buatkan keterangan gitu ya. Jadi sini kita uji if jawab. Nah, di sini kita sudah pelajari ya, di minggu lalu kita sudah pelajari tentang pengujian, dimana kita jika ingin menguji string maka kita gunakan equals kemudian ignore
case ya. Di situ kita isinya iya ya. Jadi jika jawab sama dengan ya, maka kita set running sama dengan false. Nah, yang pertama kan kita deklarasikan running kan nilainya true ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda ingin keluar dari sistem? Jika dia jawab iya, maka di sini kita akan set runningnya jadi false. Nah, jadi ketika di while lagi atau diulang lagi, runningnya sudah bernilai false. Maka di sini ketika diuji, apakah running masih bernilai true? Nah, tidak ya, karena sudah di set false. Karena dia bernilai false, maka dia akan hentikan perulangan begitu. Seperti itu. Kalau sudah, di sini kita buat counter plus ya. Nah, artinya setiap kali pengujian dia akan looping. Lalu di sini di bawah ya, di bawah perulangan while. Ini kan penutup ya, penutup dari perulangan while. Kemudian di bawahnya gini, di sini kita tampilkan lagi sys out. Kemudian di sini kita kasih keterangan Anda sudah melakukan perulangan sebanyak berapa kali? Sebanyak. Kemudian kita tambahkan counter, kemudian kita tambah lagi string untuk kali. Nah, jadi kita tahu berapa kali sudah perulangan ini gitu ya. Nah, misalnya di sini ada keterangan Anda sudah melakukan perulangan sebanyak berapa kali, 1 kali kah, 2 kali, 3 kali sampai dengan seterusnya. Jadi ini tidak terhitung ya berapa kali jumlah dari perulangannya. Jadi tidak ditentukan. Nah, inilah maksudnya perulangan yang tidak ditentukan. Oke, kalau sudah ini kita coba save. Kemudian di sini saya CLS dulu. Lalu kita jalankan perulangannya. Nah, di sini kan ada pertanyaan, apakah Anda ingin keluar dari sistem? Jawab ya atau tidak, misalnya tidak. Nah, nanti dia akan tanya lagi, apakah Anda ingin keluar dari sistem? Tidak gitu ya. Kita jawab lagi tidak. Kemudian yang terakhir misalnya kita jawab iya. Nah, maka Anda sudah lakukan perulangan sebanyak 4 kali ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita sudah looping sebanyak 4 kali, kemudian baru kita exit ya, atau baru kita set runningnya bernilai false ya. Jadi di sini kita sudah melakukan perulangan sebanyak 4 kali. Terus gimana kalau misalnya kita langsung jawab iya ya? Nah, di sini kita coba CLS lalu kita run. Kemudian di sini apakah Anda ingin keluar dari sistem? Misalnya kita jawab iya. Nah, maka di sini Anda sudah melakukan perulangan sebanyak 1 kali. Nah, kemudian langsung diselesaikan gitu ya. Nah, jadi ini contoh untuk while ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kan di slide dikatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa perulangan ini bisa ditentukan jumlahnya ya. Nah, caranya gimana? Caranya mudah sekali. Ini kita coba matikan dulu lah ya. Ini kita coba matikan dulu codingannya ya. Kita beri komentar dulu. Kemudian caranya gimana? Caranya gini. Kita deklarasikan dulu variabel i yang tipe datanya integer, kita isi nilainya 0 ya. Kemudian while, kita buatkan perulangan while, lalu i dia akan berhenti, dia akan looping, atau kondisinya dia akan berhenti ketika i sudah lebih kecil sama dengan 10, atau kita akan perintahkan perulangannya sebanyak 10 kali. Lalu di sini kita cetak sys out, kemudian perulangan ke, nah di sini misalnya kita cetak perulangan ke berapa gitu ya. Ini misalnya kita plus i ya. Nah, kita buat gitu. Lalu di sini kita ln lah ya, println lah ya. Nah, kita buat begini biar dia ke bawah. Oke, kalau sudah kita coba CLS dulu di sini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, maka sorry ya. Hati-hati ya. Ini kan perulangan while ya. Jadi ketika kita tidak menambahkan
i sama dengan plus plus atau i plus plus begini, maka dia akan looping terus tanpa berhenti. Nah, di sini dibuktikan perulangan ke 0 0 0 0 terus ya, tidak ada penambahannya. Maka di sini kita harus tambahkan i plus plus ya. Jadi ini sering terjadi ketika kita menggunakan while. Jadi harus hati-hati ya. Nah, oke, kalau sudah silakan di save. Kemudian kita coba cancel ya. Ini kita coba run lagi. Nah, jadi hati-hati ya kalau misalnya seperti tadi ya, kita bisa eksekusinya atau kita bisa hentikan paksa terminalnya bekerja ya. Caranya di sini teman-teman ada tulisan PowerShell, di situ teman-teman klik kemudian kill terminal ya, nanti dia akan kembalikan seperti semula ya. Nah, sini kita coba jalankan lagi. Nah, maka di sini dia akan lakukan perulangan ke 0. Kenapa ke 0? Karena di sini kita deklarasikan i itu diawali dengan angka 0. Kalau kita mulainya dari 1, maka dia akan nanti looping mulai dari 1. Kita coba ya. Ini kita coba jalankan lagi. Nah, maka di sini dia akan looping sebanyak 10 kali mulai dari angka 1, perulangan ke 1, kedua, ketiga sampai dengan seterusnya ya. Nah, jadi ini contoh untuk perulangan while yang jumlah perulangannya itu ditentukan ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya untuk perulangan while ini ditentukan jumlahnya seperti itu ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya untuk perulangan while ini. Kita lanjutkan untuk do while ya. Nah, untuk do while itu gimana? Silakan teman-teman buatkan lagi filenya ya. Do while ya. Jangan lupa d-nya huruf besar, .java, enter. Oke, lalu langsung buat aja mainnya. Nah, di sini kita akan buatnya bagaimana? Di sini penulisan do while itu seperti yang di slide tadi, kita ketikkan dulu do, kemudian pembuka dan penutup kurung kurawal. Lalu di sini adalah kode program. Kemudian di sini kita tambahkan while. Nah, di sini pengujiannya ya. Pengujian kemudian kondisinya. Nah, lalu titik koma ya. Nah, jadi begini untuk perulangan do while ya. Jadi dieksekusi dulu kodenya, baru dia lakukan pengujian kondisinya ya. Nah, jadi silahkan teman-teman sesuaikan mau pilih yang mana. Mau pilih while atau yang do while ya. Kita coba dulu. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita deklarasikan variabel i ya, yang tipe datanya integer, nilainya mulai dari 0. Kemudian do, kemudian pembuka dan penutup kurung kurawal. Di sini kita lakukan sysout, kemudian kita cetak misalnya perulangan ke, kemudian plus i ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi while, kondisinya jangan lupa ya, di sini kita tambahkan i plus plus lagi, biar setiap perulangan dia akan menambah 1. Lalu kondisinya i, dia akan berhenti ketika kondisinya i kurang sama dengan 10 ya, atau kita akan looping sebanyak 10 kali. Kalau sudah silakan di save. Ini kita cls dulu terminalnya. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka di sini kita looping sebanyak 0 sampai dengan 10 gitu ya. Nah, jadi caranya cukup mudah sekali ya untuk while ini ya, atau do while ini. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk perulangan bersarang ya. Nah, nanti di sini silakan teman-teman kita buatkan file lagi di dalam folder video 8 yang kita beri nama nested ya. Jangan lupa hurufnya n-nya huruf besar, kemudian nested.java. Lalu kalau sudah tinggal dibuatkan mainnya. Kemudian di sini kita akan buat begini. Misalnya kita deklarasikan variabel ya. Variabel x dan y. Misalnya kita deklarasikan variabel x dan y. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak
X dan Y. Nah, caranya gimana? Caranya kita buatkan begini, for kemudian X sama dengan 0, kemudian X dia akan berhenti ketika X sama dengan 5, kemudian X plus plus ya. Nah, itu kita sudah deklarasikan untuk perulangan X-nya. Maka di sini kita diawali dengan angka 0, kemudian X-nya akan berhenti ketika X itu kurang sama dengan 5, lalu X plus plus. Jadi perulangannya akan dijumlahkan 1. Lalu kita buatkan lagi perulangan di dalamnya gitu ya. Caranya sama, for kemudian ini variabel Y ya. Variabel Y itu sama, kita deklarasikan Y sama dengan 0, kemudian Y dia akan berhenti ketika kondisinya Y kurang sama dengan 3, lalu Y plus plus. Nah, kemudian di sini kita akan eksekusi kodenya ya, kode programnya. Misalnya di sini kita isikan sysout. Nah, di sini kita menggunakan sysout format ya, biar dia menyesuaikan. Nah, caranya gimana? Ini kita hapus saja dulu. Kemudian di sini kita isikan begini, perulangan, kemudian X sama dengan persen D. Nah, ini maksudnya apa? Persen D ini dia akan mencetak yang ada di sini ya, yang ada di sini perulangannya nih. Nah, kemudian koma Y sama dengan persen D, kemudian persen N, lalu di dalam sini isinya ya, isi dari yang ini ya, persen D dan Y, X sama dengan persen D, Y sama dengan persen N ini diambil dari mana? Diambil dari sini, variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X dan Y ini dari mana? Variabel X dan Y ini diambil dari deklarasi dari atas ini. Jadi X ini ambil dari perulangan X, Y ini ambil dari perulangan Y. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu eksekusi ini, kita CLS dulu. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, maka dia akan cetak seperti ini. Perulangan yang pertama adalah perulangan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kemudian perulangan yang kedua adalah perulangan X ke 0, kemudian Y ke 1. Kemudian perulangan X ke 0 itu Y ke 2 sampai dengan Y ke 3. Nah, setelah itu apakah kondisinya masih bernilai true atau masih mau di looping? Nah, karena kita sudah sampai ke 3, Y sama 3, maka kita akan keluar dari perulangan yang di dalam ini. Kita lanjutkan ke perulangan yang di atas ya, perulangan yang pertama. Maka di sini Y sama X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 1, Y sama dengan 3. Setelah sudah sampai 3 kali sini, kita keluar lagi, kita looping lagi yang ini ya, yang X. Maka di sini X-nya sama dengan 2 sampai dengan X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 3 gitu ya. Nah, jadi setiap kali perulangan X dia akan looping dulu sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, ini seperti kita mau buat baris dan kolom ya, kita mau buat tabel di mana misalnya barisnya ada 5 kali, kemudian kolomnya ada 3 gitu ya. Jadi baris kolom ya, kita buat dulu barisnya, kemudian kita setelah kita buat baris, kita buat kolom lagi 3 kolom ya. Jadi ada 5 baris 3 kolom. Setiap kali buat baris kita buat lagi kolom 3, buat baris lagi kita buat lagi kolom 3, seperti itu ya. Nah, jadi ini contohnya seperti itu. Oke, kalau sudah sampai di situ cukup ya untuk nested ya. Nah, di sini ada kasus ya, misalnya kita mau buat bintang ya. Mungkin teman-teman pernah lihat bintang-bintang seperti itu ya, dibentuk segitiga. Nah, kita akan coba buat gitu. Ini kita coba beri komentar dulu. Kemudian di situ misalnya kita deklarasikan variabel masih ya, X dan Y lah ya. Kemudian di sini kita akan coba ulang ya, for kemudian X sama dengan 1, kemudian X
kurang sama dengan 5, kemudian X plus plus ya, X plus plus. Nah ini perulangan yang pertama ya. Jadi untuk buat bintang itu kita menggunakan perulangan bersarang juga ya. Jadi ada perulangan di dalam perulangan. Kemudian yang kedua, setelah kita looping ya, looping yang pertama, looping yang kedua kita buatkan lagi for, kemudian Y itu sama dengan 1, kemudian Y kurang sama dengan I, lalu C Y plus plus ya. Nah hati-hati ya di sini ya. Nah di sini kan sorry bukan I tapi X ya. Nah di sini kan kita looping ya, looping sebanyak 5 kali. Kemudian untuk perulangan yang kedua dia akan menyesuaikan dengan banyaknya perulangan yang pertama. Misalnya kita mulai dari X sama dengan 1, maka di sini dia akan berhenti sebanyak X, berarti karena di sini X sama dengan 1, maka dia akan berhenti ketika X-nya sama dengan 1 gitu ya. Kalau misalnya X sama dengan 2, berarti di sini dia akan berhenti ketika sudah looping 2 kali gitu ya. Nah nanti kita coba lihatlah hasilnya ya. Ini kita coba print ya, sys out, kemudian kita buat println lah ya, println, kemudian di sini kita isi bintang, kemudian spasi ya. Kalau sudah, coba kita save, kemudian kita looping ya. Ini kita CLS dulu, kita coba jalankan. Sorry, coba kita pakai print biasa. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Nah, di sini kan masih jadi satu baris ya. Di sini masih jadi satu baris. Nah, di sini kita coba tambahkan di sini ya. Setelah perulangan yang kedua ini, di bawahnya kita akan coba enter ya. Sys out, println, kemudian spasi gini aja ya. Nah, jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya ketika kita sudah looping yang kedua ini, dia akan enter dulu ke bawah, baru dia akan jalankan lagi perulangan selanjutnya ya. Kita coba ya. Ini kita jalankan. Nah maka jadinya begini ya. Nah ini kan perulangan yang pertama, kemudian Y sama dengan 1, kemudian Y kurang sama dengan 1 ya, karena X nya di sini masih 1. Kemudian di sini bintang 2 ya, bintang 2 itu ketika for X nya sama dengan 2, maka di sini Y sama dengan 1, kemudian Y akan berhenti ketika kurang sama dengan X nya misalnya 2, maka dia akan looping sebanyak 2 kali sampai dengan 5 gitu ya. Nah jadi beginilah caranya membuat bintang ya, bintang segitiga dengan perulangan nested ya, atau perulangan bersarang seperti itu. Jadi ini tinggal kita sesuaikan dengan pola aja ya, logika kita maunya bagaimana kita tinggal sesuaikan ya. Jadi saya rasa cukup mudah sekali untuk mempelajari perulangan ini ya. Nah jadi perulangan ini sangat dibutuhkan ya dalam dunia pemrograman apapun itu pasti membutuhkan perulangan ya. Jadi silakan teman-teman pelajari dasarnya, dimana video sebelumnya kita sudah pelajari tentang pengujian, itu juga sangat dibutuhkan. Lalu selanjutnya perulangan ini juga sangat dibutuhkan ya. Jadi keduanya sangat berkaitan antara perulangan dan pengujian gitu ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian ya, kita sudah mempelajari for each, while, do while sampai dengan nested ini ya. Nah pertanyaannya bisa enggak kalau pengujian pertama itu for, pengujian kedua itu while? Bisa ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman maunya apa, maunya menggunakan for atau while, do while atau for each, itu sesuaikan dengan kebutuhan, semuanya bisa ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini, semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya, salam ngopi.